Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat CRUD dari modul atau entitas dosen. Dan kita juga sudah berhasil untuk menguji REST API yang sudah kita buat dengan menggunakan Swagger. Di video ini kita akan membuat CRUD untuk modul atau entitas mata kuliah, KRS, dan juga KRS detail. Untuk saat ini kita akan abaikan dulu untuk relasinya ya. Jadi kita akan fokus ke CRUD-nya terlebih dahulu. Mungkin kita akan tetap sertakan beberapa foreign key. Contohnya di dalam KRS terdapat mahasiswa ID. Kita akan tetap buat mahasiswa ID dan kemudian di mata kuliah kita akan tetap buat dosen ID dan juga di KRS kita akan tetap membuat mata kuliah ID. Oke, langsung aja kita masuk ke kodenya. Untuk perubahan kode sebelumnya kita akan commit ya, CRUD dosen. Kita lihat di sini ada review code analysis, ada satu warning. Di sini ada unused import statement, kita hapus di sini. Kita commit lagi. Oke, sudah bersih ya, semuanya hijau. Next kita akan buat untuk yang mata kuliah dulu ya. Di mata kuliah ada ID, kode, nama, SKS, dan juga dosen ID. Kita buat dulu untuk modelnya ya. Mata kuliah. Kemudian kita tambahkan anotasi sama seperti yang sebelumnya. Kita copy aja ya agar lebih cepat. Kemudian nama tabelnya kita rubah TB mata kuliah. Kemudian kita perlu ID di sini. Kita import untuk UID-nya. Oke, setelah itu kita perlu kode, nama, SKS, dan juga dosen ID ya. Private string kode, private string nama, kemudian private integer SKS, private UUID. Oh, ini kan dia harusnya dosen ID ya. Nah, agar lebih standar, lebih seragam ya, kita tetap gunakan camel case seperti ini. Nah, tapi agar di dalam database-nya tetap tersimpan dengan dosen underscore ID, kita bisa tentukan di sini kolom, kemudian name, kita tentukan di sini dosen underscore ID seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan untuk validasinya ya, not blank, message, kode mata kuliah tidak boleh kosong. Ini kita copy aja. KS. Kemudian ini juga akan. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat modelnya. Next kita bikin repository ya, sama dengan yang kemarin, mata kuliah dengan tipe interface. Setelah itu kita beri anotasi repository extends JPA repository dengan tipe mata kuliah. ID-nya adalah UUID seperti ini. Oke, sudah berhasil. Next kita akan masuk ke dalam service. Kita akan create dengan nama mata kuliah service interface ya tipenya. Setelah itu kita copy sama seperti yang mahasiswa. Ini kita copy aja, kita pastekan di sini. Kemudian mahasiswa ini kita akan ganti semua dengan ALTJ ya. Kalau di IntelliJ kita ganti menjadi mata kuliah. Kemudian mahasiswa ini kita ganti juga menjadi mata kuliah untuk nama variabelnya. Setelah itu kita create implementasinya dengan cara klik di sini, kemudian button lampu kita klik, kita implement interface. Mata kuliah service IMPL kita akan create di service.impl. Ini kita oke. Kemudian kita tambahkan anotasi service di sini. Oke, kita akan implementasikan yang create, cuman kita perlu juga untuk inject private final mata kuliah repository. Mana mata kuliah repository? Oh ya, ini kita tadi salah ya. Kita rename mata kuliah repository harusnya. Oke. Repository. Kemudian kita buat untuk konstruktor parameternya. Di sini kita bisa save
mata kuliah repository dot save mata kuliah, kemudian kita return mata kuliah. Oke, kita lihat di sini invert type as within should implement siakat repository mata kuliah repository. Ini ya. JPA repository ini dari mata kuliah yang model ya, bukan yang repository. Kita masuk lagi ke sini. Oke, sudah aman. Nah, sebelumnya kita perlu cek juga, cek duplicate mata kuliah repository dot find by name. Jadi saat ini kita akan memvalidasi untuk namanya ya. Namanya tidak boleh ada yang duplicate atau yang sama. Kemudian kita simpan ke dalam local variable ini existing mata kuliah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia di sini list ya. Kita akan rubah dari list ini menjadi, kita refactor aja, kita change signature-nya. Jadi kita balikannya, kita rubah menjadi optional. Kita refactor, ini sudah optional. Kemudian di sini kita rubah menjadi optional juga. Kita import. Oke, sudah berhasil. Tapi kita cek dulu ya. If existing mata kuliah dot is present throw new pet request exception, nama mata kuliah sudah digunakan. Kemudian kita copy, kita akan validasi juga untuk yang kemudian kita juga akan validasi mata kuliah repository dot find by kode ya. By kode kita pilih yang balikannya adalah, nah ini, kemudian kodenya kita ambil dari mata kuliah dot get kode, kita tampung lagi di existing mata kuliah. Oh ya, kita sudah buat, berarti di sini by kode seperti ini. Kemudian ini harusnya opsional, dan di sini kita perlu rubah juga menjadi opsional. Ini bukan option ya, opsional, Nah, ini kemudian kita copy aja yang ini, mata kuliah by kode is present, ini kode mata kuliah sudah digunakan. Setelah itu kalau misal dia lolos, kita akan simpan di sini. Oke, berhasil. Untuk find all ini paling mudah ya, kita bisa langsung return aja mata kuliah repository find all. Next, get by ID, kita tinggal return mata kuliah repository find by ID. Nah, ini kan dia opsional ya, ID, or else throw, kita akan kembalikan exception jika tidak ditemukan new data not found exception, data mata kuliah tidak ditemukan. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk yang update kita panggil lagi ya. Kita berikan komentar check existing mata kuliah repository. Kita langsung panggil aja di service-nya ya, get by ID, ini ID-nya, existing mata kuliah, kemudian change update change value. If existing mata kuliah dot get kode dot equals mata kuliah dot get kode, maka kita rubah kodenya set kode. Oke, ini kita hapus. Oh, ini bukan set kode, harusnya get kode. Ini kita duplicate aja. Setelah get kode, oh ya, get namanya belum ya. Ini kita rubah aja. Ini set nama harusnya. Kemudian ini kode sudah betul. Ini SKS. Setelah itu apa lagi ya? Kita cek lagi di modelnya mata kuliah. ID kode sudah, nama SKS sama dosen ID. Dosen ID berarti dosen ID seperti ini. Oh ya, ini set dosen ID. Nah, nanti kita akan tambahkan validasi di sini ya. Apakah dosen ID, apakah ID dosen itu valid atau tidak, dan seterusnya. Setelah itu kita akan save existing, kemudian kita returnkan existingnya seperti ini. Nah,
Karena kita di sini membutuhkan data dosen ya, kita perlu juga untuk inject private final dosen repository. Kemudian kita tambahkan ini ke parameter konstruktor parameter. Kita klik. Kalau misalnya ada perubahan data, kita perlu cek dosen repository.find by ID. Kita ambil dari mata kuliah.get dosen ID. Seperti ini. Nah, ini opsional lagi. Atau kita bisa lakukan dengan cara seperti sebelumnya ya, or else throw seperti ini. Kita isi dengan lambda function new data not found, data dosen tidak ditemukan. Artinya tidak bisa menambahkan mata kuliah dengan dosen ID tersebut gitu ya. Nah, ini kita simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama dosen. Nah, ini berarti mata kuliah.get dosen ID ini sebenarnya kita bisa ganti juga dengan dosen.get ID. Seperti ini ya. Ini kita kasih komentar di sini. Validate dosen are exists. Kemudian ini assign value-nya. Oke, harusnya di saat create juga ada ya di sini ya. Di create di sini. Di sini berarti mata kuliah set dosen ID dosen.get ID seperti ini ya. Kemudian terakhir untuk delete ini cukup mudah ya, kita copy aja yang di sini dari update, yaitu pengecekan existing mata kuliahnya. Kemudian kita delete repository mata kuliah delete, objeknya adalah existing mata kuliah. Kemudian kita returnkan untuk existing mata kuliah. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat servisnya. Kemudian next kita akan buat untuk response DTO. Kita buat, kita copy aja ya dari yang dosen. Kita rubah menjadi mata kuliah detail response DTO. Nah, ini kita copy dari mata kuliah model ya. Dari sini kita copy aja. Ini kita copy, kita paste di sini, kemudian kita hilangkan untuk validasinya. Karena di respons ini harusnya kita nggak perlu validasi. Setelah itu kita copy juga untuk di yang request DTO ya. Di sini kita pastekan aja untuk yang di sini ID, generated value, dan lain-lain. Ini tidak perlu, kita hapus aja guys. Kemudian kolom, ini kita nggak perlu juga untuk kolomnya, karena kolom itu kita perlunya hanya di model ya. Kemudian kita import yang UUID. Oke, ini kita hapus yang tidak perlu. Kita sudah punya request DTO untuk mata kuliah dan juga response DTO untuk mata kuliahnya ya. Next, kita tinggal melanjutkan untuk membuat controllernya. Kita buat di sini mata kuliah controller. Nah, kita tambah rest controller, kemudian request mapping. Di sini kita tulis mata kuliah. Nah, biar lebih cepat kita copy aja ya dari yang dosen boleh. Kita copy yang create-nya, ini kita copy aja, kemudian kita paste. Nah, ini dosen detail response, ini kita ganti menjadi mata kuliah response DTO. Kemudian yang request kita rubah menjadi create mata kuliah. Sorry. Oh, ini kita salah namanya ya. Kita perbaiki dulu. Di sini kita tidak perlu mahasiswa. Jadi mata kuliah request DTO. Kemudian kita masuk ke sini create mata kuliah. Sorry, di sini kurang create ya. Ini create mata kuliah request DTO. Kemudian ini kita ganti create mata kuliah request DTO. Nah, ini kita hapus. Ini
Kita hapus juga. Return, kita injek dulu untuk servisnya. Private final mata kuliah service. Kita buat konstruktor parameternya. Kemudian mata kuliah service. Kita create di sini mata kuliah .builder.build .kode. Ini kita ambil dari DTO, get kode, kemudian .nama, ini get nama, kemudian SKS, get SKS, dosen ID, get dosen ID. Oke, sudah. Setelah itu kita tampung di variabel mata kuliah. Setelah itu kita return untuk mata kuliah response DTO. Nama kita ambil dari mata kuliah .get nama. Kemudian ada kode mata kuliah .get kode. Kemudian ada dosen ID mata kuliah .get dosen ID sama SKS ya, ketinggalan, sorry. Oke, ini untuk yang create. Kita copy aja ya. Untuk selanjutnya kita paste. Ini get mapping untuk yang all. Ini pasti kita akan bungkus dengan list. Kita import listnya dari Java util. Setelah itu kita ini ganti menjadi get all. Kita hilangkan aja untuk parameternya. Kemudian ini kita hapus. Kita ganti menjadi get all. Nah, ini kita rubah ini menjadi list. Karena kembalian dari servisnya adalah list. Kemudian kita looping mata kuliah .stream.map mata kuliah 1, oke, boleh. Mata kuliah response dto.builder.build. Setelah itu kita susun lagi untuk buildernya. Kode itu kita ambil dari mata kuliah 1.get kode, kemudian .name kita .nama kita ambil dari get nama, kemudian SKS kita ambil dari get SKS, dosen ID kita ambil dari get dosen ID, seperti ini. Kemudian di sini kita cast menjadi to list. Kita simpan menjadi mata kuliah detail response DTOs. Seperti ini ya. Kemudian returnkan langsung menjadi, ini kita tidak perlu simpan ya. Kita langsung returnkan aja di sini. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian untuk get yang perlu ID atau get by ID, kita beri placeholder di sini. Get by ID. Kita ganti menjadi path variable string ID. Kemudian ini get by ID, ini kita cast ke UUID from string. Seperti ini. Sudah. Kemudian ini get mapping, jangan lupa. Kemudian ada put mapping. Ini kita beri placeholder untuk ID-nya. Kita tambahkan path variable ya. String ID. Kemudian di sini kita ganti menjadi update, kemudian tambahkan UUID from string karena update ini memerlukan 2 parameter. Oke, sudah selesai. Kemudian yang get mapping ini untuk get by ID kita copy, kita buat untuk yang delete mapping. Delete. Ini delete. Oke, sudah selesai ya untuk CRUD mata kuliah. Kemudian kita hapus remove unused imports agar lebih rapi. Oke, sudah selesai ya. Kita akan jalankan lagi untuk aplikasi si akadnya.
Oke, kita coba jalankan untuk swaggernya. Kita refresh. Oke, di sini kita sudah bisa dapat mata kuliah controller. Kita coba get all. Oke, kosong ya. Kemudian kita coba create di sini. Kalkulus 1 misalnya. Ini 4 SKS. Kemudian ini dosen ID-nya masih random ya. Kita coba aja untuk random. Kita dapat internal server error ya. No validator could be found for constraint UUID. Jadi untuk UUID di sini harusnya bukan not blank, tapi kita pakainya adalah not null. Kemudian berarti kita harus rubah juga yang ada di modelnya ya. Ini not null. Oke, kita run lagi. Kita cek lagi di sini. Kita masih dapat 500 di integer. Oh ya, yang integer ini juga harusnya not null. Ini not null, kemudian di request DTO-nya ini juga not null ya. Kita cek lagi, kita execute. Oke, kita dapat error ya. Data dosen tidak ditemukan karena kan dia memang random di sini. Nah, kita akan ambil dosennya dari get all sini. Apakah sudah ada? Oke, belum ada. Kita akan create lagi data dosennya. Yan, kemudian 0910 contohnya. Yan at homelabs.com, passwordnya 123 contohnya ya. Kita coba untuk execute lagi. Oke, sudah berhasil. Kita copy untuk ID dosennya, kemudian kita akan paste saat create mata kuliah di sini. Kita paste ya di sini. Execute. Oke, kita sudah dapat ya. Tapi di sini kita lihat dapat ID-nya itu adalah 0. Coba kita cek di get all-nya. Nah, di sini ID-nya 0. Sepertinya kita lupa untuk assign atau mapping ID-nya ya di responnya. Nah, di sini kita tambahkan aja .id. Itu ambil dari mata kuliah .getID. Oke, kita jalan lagi. Kita coba execute lagi untuk get all-nya. Oh ya, ada yang lupa mungkin di bagian sini. Ini kita lupa belum tambahkan di sini. Kita execute lagi. Nah, kita dapat ya ID-nya dan ini sudah berhasil untuk create mata kuliahnya. Coba kita panggil di get by ID. Oke, kita dapat ya. Nah, ini kita sudah berhasil nih untuk membuat CRUD di modul atau entitas mata kuliah.